Oke, kita udah masuk pada pembahasan yang keempat dari kompleksitas pada desain software, dan kita sudah masuk ke bagian kesimpulan, dan ini akan menjadi penutup pada series kompleksitas pada desain software. Jadi apabila kalian udah menyimak dari episode 1 sampai 3, di sini kita udah ada 3 bahasan ya. Yang pertama ada definisi kompleksitas, yaitu segala sesuatu yang menghambat suatu sistem, itu yang pertama ada definisi kompleksitas, yakni segala sesuatu yang menghambat suatu sistem itu untuk diubah. Dan penyebab utamanya itu ada dua, yakni dependency dan obscurity. Dependency itu keterikatan antara modul, dan obscurity adalah segala sesuatu yang menghambat informasi untuk dipelajari. Atau kalau obscure banget code-nya, ya code-nya itu akan sangat sulit dipelajari. Dan jelas kompleksitas atau complexity itu perlu diturunkan dalam suatu sistem. Lalu yang kedua, ada deep module. Dan deep module ini merupakan suatu teknik untuk membuat modul dengan fungsionalitas yang tinggi. Tapi cara pakainya itu gampang. Atau bisa kita sebut juga sebagai modul dengan jumlah interface yang sedikit, tetapi implementasinya dalam. Lalu yang terakhir ada dokumentasi. Dan dokumentasi yang kita maksud di sini merupakan dokumentasi tertulis. Dan biasanya ditulis di 3 tempat. Yang pertama pada komen, yang kedua dokumentasi eksternal, dan yang ketiga itu self-documented. Dan kenapa dokumentasi tertulis ini perlu? Karena singkatnya, dokumentasi ini membantu yang namanya abstraksi modul. Dokumentasi tertulis seperti komen itu membantu menguatkan abstraksi modulnya. Karena user itu cuma peduli sama abstraksinya, atau dengan interface-nya, bukan implementasinya. Kita akan bahas lagi sekilas mengenai definisi kompleksitas, yaitu segala sesuatu yang menyebabkan software itu sulit diubah. Nah, sebenarnya kompleksitas ini faktornya sangat banyak ya. Tapi kalau di buku ini, itu cuma berfokus pada faktor internalnya, yakni faktor dari dalam code-nya itu sendiri. Buku ini nggak membahas hal eksternal yang menyebabkan software tersebut sulit diubah. Jadi nggak hanya dari internal aja. Dari eksternal pun juga ada. Sebagai contoh, perubahan proses bisnis itu dapat meningkatkan kompleksitas dari suatu software. Semisal sistem kita udah disiapkan untuk proses bisnis A, untuk alur A. Tetapi ada perubahan nih. Jadi alurnya berubah jauh, misalkan ke proses bisnis B, alur B. Nah, proses perubahan seperti ini, umumnya itu akan melakukan tambal sulam terhadap software yang udah jadi. Dan proses tambal sulam ini akan cenderung over-engineer. Karena awalnya, sistem itu didesain untuk flow A, tapi tiba-tiba diubah untuk flow B. Nah, itu akan menyebabkan over-engineer, dan kompleksitasnya akan semakin naik. Lalu semisal ada suatu case juga, di mana ada restrukturisasi dari tim IT di suatu company. Misal tim A itu size-nya 10, tapi ternyata dipindahin orangnya. Jadi cuman tinggal 5 doang. Nah, siapa yang nge-maintain service-service yang ditinggalkan oleh tim A tersebut? Dari semula, semisal tim A dengan anggota 10 orang itu nge-maintain 5 service. Tapi ternyata ada restrukturisasi tinggal 5 orang, sehingga service tersebut ya harus di-maintain dengan orang yang lebih sedikit. Nah, itu kan juga akan meningkatkan kompleksitas ya. Software-nya sulit diubah. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga termasuk faktor yang perlu dipertimbangkan dalam dunia software engineering. Lalu juga kompleksitas itu didefine sebagai incremental ya. Atau error-error kecil atau praktik-praktik buruk yang sekiranya menjadi habit, itu akan semakin numpuk sehingga menambah kompleksitas dari sistemnya. Dan ini juga sering dibahas mengenai hal ini, dan itu dikategorikan sebagai tech debt. Jadi kalau kita sering mengambil approach tactical ya, kalau di bukunya, di mana kita libas saja semua masalah di depan, kita tambal sulam, pokoknya software-nya jadi, nah itu tech debt-nya itu semakin tinggi. Dan tech debt ini akan menghambat proses software-nya untuk diubah. Nah, makanya dinamakan sebagai tech debt, atau utang teknologi, yang perlu kita sahur, yang perlu kita perbaiki secara perlahan, agar kompleksitasnya nggak terus tumbuh gitu. Lalu selain mengatasi faktor-faktor internal yang menyebabkan kompleksitasnya tinggi, seperti yang ada di bukunya itu sudah banyak dibahas ya. Ada juga faktor eksternalnya. Dan faktor eksternal ini ya tergantung case-nya seperti apa ya. Cuman yang dapat kita lakukan itu juga dapat mengoptimalkan proses bisnisnya. Kan tujuan software itu kan mengefisiensikan proses bisnis ya, agar company-nya itu bisa scale. Nah, terkadang proses bisnis yang ribet itu malah menyebabkan software-nya juga ribet. Nah, tugas kita sebagai software engineer itu harus gimana caranya kita bisa mengoptimalkan, mengefisiensikan proses bisnis, sehingga impact ke sistem yang kita buat itu semakin sederhana sistemnya. Nah, cara-cara seperti itu juga masuk pertimbangan untuk menurunkan kompleksitasnya.
Lalu penyebab dari kompleksitas itu kalau di bukunya dimention sebagai dependency dan obscurity. Kalau dependency itu keterikatan antar modul, dan ini sangat nggak bisa dihindarkan dalam dunia software engineering. Karena sebagaimana yang kita tahu, kita nge-build suatu software itu kan pasti pakai banyak library. Dan software kita ya terikat dengan library-library yang kita pakai. Nah, itu disebut sebagai dependency. Atau kita develop front-end dan back-end. Front-end pasti ada dependency ke back-end dong. Karena front-end itu butuh data dari back-end. Nah, itu dapat juga kita kategorikan sebagai dependency. Dan karena dependency itu nggak terhindarkan, makanya dependency harus di-manage. Gimana caranya kita mendesain modul-modul tersebut, itu dependensinya sangat clear, sangat bisa di-manage. Karena apa? Karena semakin simple dependensinya, kompleksitasnya semakin rendah. Semakin sedikit yang perlu kita manage, yang perlu kita maintain. Jadi seperti itulah dependency. Lalu terkait obscurity, itu tuh mengenai bagaimana developer itu dapat mendapatkan informasi. Kalau developernya perlu mengetahui banyak hal, dan banyak hal tersebut sulit dicari, ya berarti obscurity-nya tinggi. Dan ini dapat diatasi dengan pendokumentasian yang baik. Nah, lalu teknik untuk membuat modul yang baik itu dinamakan sebagai deep module. Sebagian besar porsi dari buku ini itu ngomongin deep module, mengenai tekniknya, bagaimana cara kita bisa menciptakan modul yang baik, yang dalam. Dan aku juga punya impresi dalam buku ini itu, bahwa buku ini itu sebenarnya ngajarin bikin library. Gimana caranya kita bisa bikin suatu modul atau library yang dipakai sama developer lain dengan penggunaan yang sangat mudah. Tapi kalau kita coba cari tahu lebih detail ya, sebenarnya modul itu bukan hanya mengenai library sih, tapi seperti proses bisnis yang coba kita encapsulate dalam suatu API atau mungkin suatu modul dalam code. Nah, itu juga bisa kita kategorikan sebagai library juga kan? Atau mungkin modul. Dan modul itu ada usernya. Usernya ya developer lain atau mungkin kita sendiri. Makanya, sama seperti aplikasi, sama seperti apapun, fokus utama kita itu harus ada di usernya. Harus ada di kemudahan usernya. Nah, kalau dalam kasus modul, user itu dapat dimudahkan dengan menyederhanakan interface-nya, tetapi implementasinya yang dipanjangkan, yang didetailkan. Karena kalau dari POV ini, interface yang sedikit itu cenderung lebih mudah di-maintain. Sehingga kompleksitasnya pun juga semakin rendah. Karena semakin sedikit yang perlu developer maintain. Untuk teknik dari deep module ini juga sudah kita bahas ya. Dan ada beberapa, seperti contoh general purpose module, pull complexity downwards, layered software system, dan better together. Nah, ini juga ada pendapat dariku, bahwa nggak semuanya itu cocok kita terapkan deep module. Kenapa? Jadi gini, deep module yang dimaksud dalam buku ini itu merupakan suatu ilustrasi aja gitu. Nggak ada tolak ukur resmi, bahwa ini deep module, ini shallow module, itu nggak ada. Melainkan, buku ini mencoba menggambarkan bagaimana sih modul yang sederhana itu melalui penggambaran deep module. Lalu sangat jelas bahwa pembuatan modul yang sangat-sangat detail, sangat-sangat bagus, itu memerlukan waktu, effort, serta jam terbang developer yang tinggi. Karena modul yang baik, itu pasti memikirkan usernya. Untuk memikirkan usernya, itu kita perlu riset, kita perlu tahu kebutuhannya developer itu apa aja, perlu jam terbang juga jelas. Nah, itu makanya pembuatan deep module itu cost-nya sebenarnya sangat tinggi. Lalu juga apabila kita sudah punya banyak modul tuh, misalkan udah ada 5 modul yang mereka saling terikat gitu, itu tuh udah kita desain bahwa fungsionalitas ini, itu modulnya ada 5 dan dependensinya kayak gini. Nah, kalau cara kita seperti ini, itu tuh modul-modulnya terlalu kaku sih aku bilangnya. Kenapa terlalu kaku? Karena kalau semisal ada fungsionalitas yang berubah, yang berimpact ke 5 modul tersebut, ya kita perlu ganti 5-5-nya gitu. Malah sangat sulit diubah itu. Apalagi setiap modulnya itu kita udah pertimbangkan secara matang, terus proses development-nya sangat panjang, tapi tahu-tahu diubah. Padahal udah bagus itu modul, udah deep modul semua. Nah, ini yang aku sebut sebagai kaku. Lalu solusinya gimana, Bang? Nah, ada satu teknik yang aku highlight dari buku ini, yakni better together. Sebenarnya better together ini dapat menjadi solusi jitu sih. Kalau semisal kalian bingung gimana cara membagi modulnya, ya udah nggak usah dibagi, jadiin satu aja semua. Kalau modulnya itu satu aja, berarti kan semakin sedikit yang kita maintain kan. Kalau ternyata ada perubahan dari sisi fungsionalitasnya yang awalnya berimpact ke 5 modul, tapi ternyata kita jadikan satu modul. Ya kita cukup perlu ubah modul tersebut doang. Nggak sampai 5-5-nya kena. Dan ini jauh lebih fleksibel daripada kita buat beberapa modul yang rapi, tapi maintain-nya ribet.
Lalu di buku ini juga bilang bahwa deep module itu cenderung general purpose. Tapi kita harus kasih konteks dulu, kapan kita perlu pakai general module dan kapan kita perlu pakai special purpose module. Nah, general purpose sama special purpose module itu perbedaannya ada di seberapa banyak case yang dapat di-cover oleh satu modul. Kalau general purpose, mungkin satu modul banyak case, tapi kalau special purpose module, satu case, satu modul gitu. Dan penulis bukunya itu sangat nge-encourage kita untuk pakai general purpose module, karena itu lebih deep module gitu katanya. Nah, tapi menurutku, pembuatan dari general purpose module itu sangat perlu jam terbang yang tinggi dan perlu domain expert. Karena kan sebenarnya modul itu tergantung konteksnya tuh. Semakin banyak case yang kita ketahui dari suatu domain, ya semakin komplit juga kita ngemetain masalah-masalahnya apa, terus solusinya kayak gimana. Tapi bisa kalian bayangkan, kalau semisal kalian ngoding, tapi dari sisi domain knowledge-nya kalian sangat minim. Ya kalian akan sangat sulit untuk memproyeksikan ini sebenarnya masalahnya apa gitu. Kalau yang punya domain knowledge itu mungkin memikirkan 5 langkah ke depan, tapi kalau kalian yang nggak punya, mungkin cuma hanya 1-2 langkah ke depan. Itu pun salah. Nah makanya, general purpose sama special purpose itu sangat terkait sama domain knowledge. Akan sangat berbahaya untuk ngegeneralin sesuatu apabila kalian nggak tahu domain knowledge-nya. Malah banyak salahnya dan cenderung banyak ngerombaknya. Nah, jadi untuk kasus-kasus tertentu, general purpose itu bisa diterapkan. Semisal kasus programming secara umum ya. Semisal kita ngebuat library util atau desain pattern atau apapun, itu menurutku sangat cocok kita buatkan sebagai general purpose module. Tapi kalau kasusnya proses bisnis, yang dimana kita nggak tahu ke depannya itu bakal kayak gimana, main pakai special purpose module itu jauh lebih aman. Karena kalau ada perubahan, kita cukup perlu ubah modul yang terkait proses bisnis itu aja. Karena spesial, satu case, jadi kita cukup ubah itu aja. Tapi kalau kita buat sebagai general purpose, kalau ternyata ada perubahan, ya kita perlu ngubah banyak hal, seperti itu. Karena modul yang baik itu juga perlu memikirkan yang namanya fleksibilitas. Kalau fleksibilitasnya rendah, ya susah diubah. Dan kompleksitasnya lebih tinggi. Kan kayak gitu. Lalu teknik selanjutnya itu ada pull complexity downwards. Dan pull complexity downwards ini, kalau kita flashback sedikit, itu merupakan teknik untuk menarik kembali kompleksitas yang tiba-tiba muncul di interface, itu kembali ke implementasinya. Dan ini biasanya terkait design decision ya. Kalau kita ngedevelop suatu modul, tiba-tiba kita ingin mengekspos implementasinya ke interface. Nah, pasti kita ketemu case kayak gitu. Dan kalau kita mengacu ke bukunya, kita harus tarik kembali itu design decision ke implementation. Jangan sampai user tahu design decision kita itu sampai ke interface-nya gitu. Cukup kita hide di dalam implementation-nya. Nah, tapi masalahnya, sangat sulit untuk menentukan apakah design decision itu termasuk dalam interface atau tetap harus diimplementasi gitu. Karena itu balik lagi ke user kita, ke developernya, dan juga konteks ini modul apa. Kalau kita malah bingung, ini design decision itu merupakan interface atau merupakan implementasi gitu, gontok-gontokan. Ya itu menurutku bukan diskusi yang penting sih. Dan menurutku pribadi, implementasi itu bocor ke interface itu bukan hal yang begitu bermasalah ya. Yang perlu kita perhatikan itu tetap dari sisi POV pengguna modulnya, user modulnya, atau developer yang pakai modul tersebut. Ya pastikan aja bahwa modul yang kita buat, meskipun implementasinya bocor ke interface, itu nggak merepotkan usernya. Misalkan kita bisa pakai default value kalau kasusnya konfigurasi, nah itu kan jauh lebih mudah digunakan ya, daripada modul yang kebanyakan setup. Dan tentu kalau banyak hal terkait behavior dari modulnya, itu tetap harus kita dokumentasikan. Karena kalau usernya baca langsung dari modul tersebut, misalkan via komen, itu akan jauh lebih mempermudah, jauh lebih predictable lah. User nggak perlu kebanyakan belajar, nggak perlu kebanyakan utak-atik modulnya, dia cukup baca dari sisi komen dokumentasinya, udah kelar, udah paham ini modul ngapain. Lalu kebalikan dari deep module adalah shallow module. Lalu apakah shallow module itu merupakan hal yang buruk? Sebenarnya balik lagi ya, shallow module itu hanyalah ilustrasi, sama kayak deep module. Nggak ada tolak ukur resmi apakah ini shallow module apa enggak, itu nggak ada. Dan yang pasti kalau kalian ketemu sama modul yang sekiranya shallow module, kalian perlu cari tahu dulu, jangan dijudge ya. Kalian cari tahu dulu ini why-nya apa gitu. Kenapa modul ini didesain sedemikian rupa? Barangkali ada pass-through method, tapi ternyata kalian tanyain ke developernya,
Ini tuh disiapkan untuk kedepannya semisal ada perubahan, kita bisa langsung taruh di sana gitu. Nah itu kan salah satu why yang mungkin nggak akan kita ketahui kalau kita nggak tanya atau nggak baca dokumentasinya. Atau terkadang ada faktor lingkungan, faktor eksternal. Ada pressure yang sekiranya nyuruh kita harus ngambil jalur taktikal yang akan menyebabkan shallow modul. Nah, hal-hal kayak gitu kan juga perlu menjadi pertimbangan ya. Apakah kita harus mementingkan kuantitas atau kualitas? Lalu apabila udah terlanjur nih, kita ambil taktikal dan menghasilkan shallow modul yang sekiranya jelek gitu. Langkah apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu refaktor gitu? Nah, mungkin jawabanku adalah enggak ya. Kita biarkan aja. Kenapa kita biarkan? Karena biasanya kalau ada perubahan dari sisi interface-nya, itu impact-nya akan sangat banyak. Effort ngubahnya itu akan sangat tinggi, karena kita perlu mempertimbangkan modul yang pakai modul kita. Nah, makanya, daripada di-refactor dan hitung impact ke lainnya, mending dibiarkan. Jadikan pelajaran aja, bahwa kita bisa desain modul ini lebih baik, tapi untuk modul-modul lain ke depannya, bukan sekarang, seperti itu. Lalu terkait dokumentasi, yakni dokumentasi tertulis ya. Dan ini menurutku sangat penting. Karena dokumentasi yang rapi, itu sangat mempermudah developernya itu untuk belajar. Cognitive load-nya itu cenderung akan turun, dan kompleksitasnya juga akan ikut turun. Dokumentasi itu ada yang nggak tertulis juga, tapi masalahnya yang nggak tertulis ini itu nggak scalable. Kalau contoh ada dokumentasi berjalan semisal senior kalian, itu ditanyain oleh 100 orang gitu. Nah itu kan bakal kelabakan, makanya nggak scalable. Maka dari itu, kita perlu tuangkan, kita perlu pindahkan dokumentasi nggak tertulis ini ke dokumentasi tertulis. Kalau dalam kasusnya dokumentasi berbentuk komen ya, itu sangat membantu untuk melakukan abstraksi dari modul. Dan ini sudah kita bahas detail di bab dokumentasi. Lalu kalau dokumentasi eksternal, itu sangat membantu juga untuk memberikan abstraksi dari sisi aplikasinya. Lebih high level lagi, dari sisi fiturnya juga, bukan dari sisi code-nya. Salah satu hal lain yang sangat banyak dibahas di buku ini itu merupakan komen. Dan menurutku komen ini sangat perlu juga, tapi sangat rawan overuse, atau mengulangi apa yang ada di code. Tapi ya sebenarnya kita bisa maklumi hal tersebut. Kenapa? Karena penulisan komen yang baik itu sebenarnya perlu jam terbang juga. Karena perlu POV dari orang lain. Jadi saat kita nulis komen, itu kita harus memastikan bahwa komen kita itu diperuntukkan untuk orang lain, bukan kita sendiri. Jadi bahasa dalam penulisan komen itu perlu kita atur. Bahasanya lebih manusia lah. Dan itu perlu jam terbang memang. Yang paling mudah daripada kita mengulang apa yang ada di code-nya, ya mending kita tuliskan komen pada beberapa bagian code tertentu gitu. Dan itu sangat membantu, karena sangat mempermudah proses belajar dari suatu code. Jadi kita nggak perlu nge-scan semua baris kodenya, kita cukup baca komennya aja, ya kita bisa paham itu ngapain. Konsepnya kayak gitu. Dan kalian bisa manfaatkan fitur yang ada di bahasa pemrograman kalian. Kalau nggak salah itu namanya documentation comment. Jadi komen yang kalian sematkan itu langsung terintegrasi pada bahasanya langsung gitu. Kayak contoh di Go, saat kalian nge-comment di bagian function-nya, saat kalian hover to function, secara otomatis akan ada komen yang kalian tulis. Di JavaScript juga ada, pakai JSDoc, di C# juga ada, dan bahasa pemrograman lain mungkin juga ada. Oke, jadi sekian, dan ini akan menjadi akhir juga dari series kompleksitas pada desain software ini. Seperti biasa, apabila kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Lalu jangan lupa untuk menghargai penulisnya dan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, kalian bisa baca bukunya sendiri. Oke, mungkin sekian dari aku. Thank you banget yang udah nyimak sampai 4 episode sampai di akhir video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu di konten selanjutnya.